Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya masih akan membawakan satu topik atau materi dalam satu series yang masih sama dengan video yang terakhir kali saya upload. 5 tahun sebagai orang tua tunggal dan menjalin hubungan. Video yang saat ini sedang Anda tonton adalah episode yang ketiga, di mana di episode kedua saya sudah menceritakan bahwa di tahun 2016 ada kehadiran satu orang wanita yang mengisi kehidupan saya, juga mengisi kehidupan ketiga anak saya, juga mengisi kehidupan mama saya. Dan dikatakan kami bahagia, kami karena saya, tiga anak saya, dan mama saya kebetulan memang cocok dengan hadirnya seorang wanita tadi. Bahkan tidak sebatas cocok, tapi anak saya bisa merasakan adanya kasih yang mungkin belum pernah didapatkan dari mamah kandungnya sendiri. Dan bagi mama saya, dikarenakan dulu sudah saya ceritakan di video-video yang lalu bahwa ada ketidakcocokan dengan mantan istri saya, otomatis dengan yang kehadiran wanita ini, mama saya juga lebih cocok. Karena memang sosok wanita ini sudah saya katakan untuk kesekian kalinya, pancaran kasih sayangnya sangat luar biasa. Dan bagi saya sendiri, yang pertama bahwa saya tidak bisa memungkiri bahwa saya mencintai wanita ini, baik dari segi paras wajahnya yang cantik jelita, pancaran cinta yang saya rasakan tulus dari dalam hatinya kepada saya dan ketiga anak saya dan juga mama saya, baik dengan watak yang atau karakter yang walaupun saya baru mengenal sebentar, tapi memang saya ini sudah juga saya ceritakan di video yang lalu bahwa saya sejak adanya kasus yang berbagai macam dicobai, boleh diujikan, boleh saya hadapi dalam realita hidup saya mulai belajar tentang ilmu kejiwaan. Tentang watak itu sendiri saya melihat bahwa ada kesamaan, ada kecocokan antara saya dengan wanita ini. Yang pasti nanti akan saya bahas lebih detail tentang watak. Akan saya bahas detail setelah semua video tentang true story saya terkupas tuntas selesai, baru saya akan masuk. Dimana yang saya tahu dari narasi, dari sumber yang saya dapatkan, itu pada dasarnya manusia itu terbagi dari 4 watak, dan setiap manusia mempunyai satu watak primer dan satu
watak sekunder. Sedangkan watak ini sendiri saya harus menjelaskan sedikit karena ini tidak bisa lepas dari sini. Watak itu sendiri itu kalau kita analogkan, kalau kita ilustrasikan agar pembahasannya lebih mudah, itu ada 4 macam watak. Yang pertama adalah plekmatis. Dan yang kedua adalah melankolis. Dan yang ketiga adalah koleris. Dan yang keempat adalah sanguinis. Di sini saya melihat wanita yang hadir di kehidupan saya ini, walaupun sebenarnya kalau kita bicara watak, itu idealnya kita bisa lihat dari masa muda. Kalau sudah seusia kami 45 tahun ke atas, itu sebenarnya sudah sedikit rancu. Bahkan akibat pembelajaran hidup, entah itu semakin menambah kebijaksanaan atau semakin balilu atau semakin jelek, itu bisa jadi tidak ada yang signifikan dari 4 watak itu sendiri. Mencampur, membaur. Dan kalau yang membaurnya itu yang bagus, ya artinya ya kita harus bersyukur. Sedangkan kalau yang membaurnya itu adalah yang jelek-jelek saja, ya artinya kita wajib untuk introspeksi. Tapi yang jelas, saya walaupun baru mengenal sebentar, saya yakin wanita yang mengisi kehidupan saya ini mempunyai watak primernya melankolis. Sedangkan watak sekundernya menurut saya ketika saya mulai berdialog, bertukar pikiran, pergi bersama, makan bersama, itu saya lihat watak sekundernya koleris. Dan ini terbalik dengan saya. Kalau saya menilai diri saya sendiri, watak primer saya itu adalah koleris. Sedangkan koleris ini sebagai watak sekunder wanita yang tadi. Kalau bagi saya menilai diri saya, watak primer saya adalah koleris. Sedangkan watak sekunder saya adalah melankolis. Jadi kalau yang wanita saat ini mengisi kehidupan saya, watak primernya melankolis, sekundernya koleris. Kalau saya, watak primernya koleris dan watak sekundernya melankolis, sehingga saya merasakan cukup sinkron. Tapi dalam berjalannya waktu, dengan adanya penundaan proses perceraian itu sendiri, itu menimbulkan sebuah kebimbangan baik itu dialami oleh mama saya, baik itu dialami oleh saya sendiri. Dan untuk yang anak-anak ini rasanya tidak terlalu dominan untuk hal tersebut. Jadi ketika anak saya tidak dominan untuk berpikir secara lebih detail tentang hal tersebut. Kota Solo ini kota kecil, di mana
mau tidak mau, suka tidak suka, komunitasnya yaitu itu saja. Di kota Solo ini ada yang namanya Komunitas Perkumpulan Masyarakat Solo (PMS), dan masih banyak lagi perkumpulan-perkumpulan yang lain yang dimana bagi orang Solo yang asli ya pasti itu saja, dan mayoritas banyak yang tahu, banyak yang kenal. Dengan adanya penundaan proses perceraian ini, pada dasarnya mama saya juga teman saya yang bekerja sama di kantor hukum, joint partner saya ini, memberikan nasihat pada saya, dan itu benar-benar saya anggap benar adanya dan wajib untuk saya pertimbangkan. Yang pertama kali adalah jika proses perceraian itu sendiri masih ditunda, walaupun awal mulanya adalah datang berkonsultasi, menyiapkan data, menyiapkan prasyarat bercerai lengkap, dan itu hari Jumat, dan Seninnya akan masuk. Artinya sebenarnya inilah yang menjadi dilema. Sudah saya ulang berkali-kali, saya dan wanita ini tidak saling kenal. Di kota Solo ini, walaupun saya maksudnya tidak saling kenal itu tidak kenal, tapi karena di Solo ini orangnya ya itu saja, terutama jika mana orang-orang yang boleh dikatakan kaya raya, ya paling tidak saya tahu tentang latar belakang orang tuanya wanita ini. Dan juga karena mak engkong saya atau oma opa saya ini juga tidak bisa dikatakan kaya raya, tapi juga menengah atas, sehingga sebenarnya oma opa saya dan oma opanya perempuan ini kenal. Tapi kan inti dasarnya kan yang terjadi adalah pending cerai. Jadi artinya kan itu di situ yang dipertanyakan oleh mama saya, kalau pending cerai ya sebaiknya kamu tuh saya, Hanan, untuk sementara ini tidak terlalu dekat dengan wanita ini, karena masih pending cerai dengan sebuah adanya alasan kejadian, kalau alasan kurang tepat, tapi kejadian bahwa papahnya kena serangan jantung. Dan kebetulan joint partner saya ini tanpa sengaja juga setiap minggu itu senantiasa rajin ke gereja. Dan sebelumnya mereka itu dalam arti joint partner saya dan keluarga dari wanita yang akhirnya menjadi klien kami ini tidak terlalu tahu tentang mereka, hanya sebatas tahu tapi tidak kenal. Itu suatu pagi, jadi ini setelah proses penundaan cerai ya, saya katakan setelah proses penundaan cerai. Kan kami kan bertemu setiap hari di kantor antara saya dengan joint partner saya.
joint partner saya tuh, dan saya kalau saya manggil ya saling sapanya itu bos. Bos, gimana kabarnya? Dan dia pun juga menyapa saya, bos, gimana kabarnya? Dan karena ini berita ini masih hangat, yang tadinya dapat klien sudah bayar tapi akhirnya pending, otomatis kan ini kan menjadikan sebuah pembicaraan rutin ketika saya bertemu dengan joint partner saya ini. Ada satu hal yang disampaikan ke saya. Jadi kan joint partner saya ini tahu kalau adanya penundaan, tapi juga mungkin dia tidak menyangka kalau setelah adanya penundaan itu terjadi hubungan intens dengan saya. Jadi dia tidak negatif thinking, dia hanya bercerita. Kemarin tuh saya ke gereja. Dan saya kok bertemu dengan wanita klien kita tadi yang kemarin mau cerai tidak jadi. Saya dikasih cerita begitu, dan saya pun juga tidak merespon secara detail. Oh, satu gereja toh. Saya hanya mengatakan itu, iya, satu gereja. Aneh nih bos, dia ngomong dengan saya, joint partner saya ini ngomong dengan saya, aneh nih bos. Ih, anehnya kenapa? Kok ke gerejanya masih dengan suami yang saat itu mau digugat cerai, dan orang tua dari wanita tadi. Oh, kamu ketemu? Iya, aku ketemu. Berempat, iya. Di sini saya masih menganggap bahwa lazim, wajar. Tapi ketika setelah dialog dengan joint partner saya ini selesai, dan kebetulan entah saya atau entah wanita ini menelpon saya mempertanyakan pada wanita ini, karena ketika kami ini sudah dekat, setiap kali ada aktivitas, misalkan saya akan ke kantor, atau saya mau mengantarkan mama saya, atau mengantarkan ke sekolah, mengantarkan les, yang diminta oleh wanita ini, kita berdua saling menginfokan kegiatan yang akan kita lakukan. Sebaliknya dia pun juga akan menginfokan semua kegiatan yang akan dilakukan. Ketika wanita ini mau pergi ke orang tuanya, dia menginfokan. Ketika mau misalkan belanja di sebuah supermarket, dia menginfokan. Perginya dengan siapa, dia menginfokan. Dengan asisten rumah tangganya yang dipercaya, yang dulu adalah pengasuh anak-anaknya, dan anak-anaknya sudah besar, sudah kuliah semua. Dan kejadian yang pergi ke gereja ini tidak diinfo ke saya, dan saya tidak punya hak ya untuk marah, tidak. Tapi di sini adalah sebuah cikal bakal. Bahkan waktu itu saya mengatakan bahwa idealnya itu di antara dua orang yang menjalin sebuah relasi itu tidak diperkenankan untuk adanya kebohongan atau dusta. Jadi relasi ini tidak selalu sepasang kekasih ya. Saya dengan joint partner saya yang saya katakan tadi ya juga, kalau mau hubungan itu langgeng,
kerjasama itu langgeng, ya di antara saya dan joint partner saya pun juga tidak boleh ada dusta. Saya hanya menegur ke wanita tadi, apa betul minggu kisaran 8:30 kamu pergi ke gereja? Karena itu tidak dilaporkan atau tidak diinfokan ke saya. Jadi kalau kami itu saya dan wanita tadi tidak menginfokan adanya aktivitas itu, kita sepakat bahwa itu artinya baik saya maupun wanita tadi di rumah. Tapi kalau kita infokan artinya baik saya ataupun wanita tadi akan beraktivitas. Itu yang menjadi kesepakatan kami berdua. Dan jawaban dari wanita ini saya tahu persis. Wanita ini di bawah tekanan, labil, dan tidak punya kuasa untuk melakukan perlawanan pada orang tuanya. Dan akhirnya dia menjawab, betul. Saya tahu-tahu pagi itu ditelepon sama mami, katanya mau diajak makan, suruh siap, dan ternyata diajak ke gereja. Dan tanpa harus saya tanyai lagi dengan siapa, dia pun juga mengakui. Dan suamiku ikut. Ketika jawaban itu diucapkan, secara egosentris dari pihak saya merasa tidak nyaman. Tapi hati nurani saya juga kadang-kadang bimbang. Ya kalau memang dia tidak jadi cerai dan kedua orang tuanya ini artinya berupaya maksimal untuk ingat pada gereja, pada Tuhan, ya mungkin itu lebih baik. Dan waktu itu saya sampaikan pada wanita tadi, kok kamu tidak cerita aku toh? Dan jawabannya adalah, saya tidak mau kamu salah paham. Saya katakan pada wanita tadi, itu bukan masalah kesalahpahaman. Bahkan saya ini belum punya hak apapun terhadap kamu. Bahkan jikalau kamu memang mau untuk kembali memperbaiki keluargamu, saya tidak keberatan untuk hal itu. Dan artinya frekuensi hubungan kita, baik itu lewat telepon, baik itu pertemuan, harus semakin sering dikurangi. Sebagai profesional klien kantor kami. Tapi itu tidak tawaran itu atau saran, ya. Kalau menurut saya, saran saya itu tidak ditanggapi, tidak direspon. Dia hanya mengatakan, tolong kamu bisa mengerti, tolong kamu bisa memahami bahwa orang tuaku itu baru dalam kondisi yang tidak sehat, baik yang laki maupun yang perempuan, papa mamanya. Dan memang sudah bukan
rahasia umum bahwa orang tuanya yang perempuan, mamahnya ini memang punya penyakit yang cukup macamnya banyak. Ada gula, ada penyakit gula, ada penyakit ginjal dan lain sebagainya. Di sini saya bimbang. Di sini saya mulai di persimpangan. Lanjut atau stop. Kalau lanjut itu artinya saya sudah keluar dari real, karena statusnya pending, artinya masih istri seorang suami, dari seorang suami. Tapi kalau saya stop, itu artinya kalau feeling saya benar, dan karena saya bukan mencari kambing hitam karena saya kasihan, tapi memang karena saya cinta. Dan sudah saya katakan bahwa saya itu suka nonton film. Salah satunya dari Titanic. Saya melihat film Titanic ini tahun sebelum kerusuhan Solo ya, 98. Itu film lama sekali. Ketika saya melihat film itu tuh saya melihat betapa kasihannya seorang wanita yang dimana kasat mata tidak senang dengan tunangannya, tapi karena mendapatkan tekanan dari orang tuanya harus menjalani kehidupan yang tidak enak. Bahkan akhirnya ada sebuah kebimbangan mental yang mendorong untuk lompat dari kapal pesiar tadi untuk mengakhiri hidup. Dan ketika itu saya ingat, dan ketika saya melihat dari face to face, dari tatap mata, saya meyakini memang kondisi wanita ini adalah sedang menderita, dan memang setulus hati ingin untuk berpisah. Itu yang saya dapatkan, yang saya amati saat itu. Saya garis bawahi saat itu. Kemudian saya mengatakan pada dia, ya sudah, aku bisa memahami, aku bisa memaklumi. Tapi satu hal yang aku ingin berpesan pada kamu. Jangan ada dusta di antara kita. Tidak perlu kamu takut adanya kesalahpahaman. Kalau memang suatu saat nanti kamu, entah itu karena tekanan, entah itu karena alasan apapun, harus bersama dengan yang saat ini suamimu, paling tidak kita pegang komitmen untuk saling mengkabari. Dan jika mana saya mengatakan saya baik-baik saja, saya munafik. Saya harus mengatakan saya ketika dapat kabar itu pasti tidak baik-baik saja. Jengkel. Tapi saya akan berusaha untuk meregulasi emosi saya ini tetap di positive thinking, karena ini hanya sebatas agar supaya papa mamahnya tidak semakin parah sakitnya. Dan ini sudah kita komitmenkan, setelah kontrol dari dokter berikutnya baru akan ada
keputusan final. Artinya berani untuk melanjutkan apapun konsekuensinya. Dan setelah itu disepakati, saya sudah ceritakan. Jadi ini akan mulai saya ceritakan tidak detail, tapi saya lompat-lompat saja di mana itu momen-momen atau satu peristiwa yang saya anggap perlu saya siarkan di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan ini, di mana ini nanti menjadi basic ketika kita membahas tentang kesehatan mental. Ini akan sangat bermanfaat. Saya menceritakan di tahun 2016 akhir saya mengalami kecelakaan. Karena di sini saya jelaskan secara detail, secara gamblang. Peristiwa yang tadi di gereja tadi itu kan tanpa semuanya tidak bisa memprediksi. Kok ternyata juga satu gereja dengan joint partner saya, dan akhirnya itu disampaikan bukan dalam konotasi melaporkan bahwa joint partner saya tahu saya menjalin hubungan, tapi hanya sebatas membahas tentang keanehan, kejanggalan. Mau gugat cerai, kenapa kok masih ke gereja bersama? Dan setelah itu kan kita sudah sepakat apapun yang terjadi, kalau memang kamu harus bersama dengan suamimu, tolong saya diberitahukan. Karena saat itu dalam menuju ke kontrol dokter berikutnya di luar negeri itu, anaknya yang terakhir ini sudah dalam posisi mau wisuda. Sudah tinggal menghitung bulan, dimana saya sudah yakin, saya sudah bisa membayangkan ketika proses melanjutkan gugatan perceraian itu belum dilakukan, artinya orang tua mana yang tidak akan menghadiri anaknya wisuda bersama. Dan di situ saya sudah katakan sama si wanita ini, saya akan baik-baik saja walaupun sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan pada puncaknya ketika Desember, jadi itu belum wisuda ya, itu karena saya itu tidak tahu kenapa menggunakan mencintai di masa lalu saya dengan mantan istri saya ataupun dengan dulu saya punya pacar, itu tidak pernah melatih spiritual love. Dan saya baru bisa merasakan, bisa mengimplementasikan tentang teknik spiritual love ini baru pada wanita yang saat ini mengisi hati saya. Dan setelah saya tanyakan ke beberapa yang boleh dikatakan saya anggap mentor, spiritual love itu sendiri akan bisa keluar ketika memang kita mencintai seseorang itu dengan tulus, tanpa pamrih, dan dengan kesungguhan hati. Jadi mentor saya mengatakan cinta itu sangat membahayakan. Ada cinta yang sifatnya sementara, atau bahkan yang paling konyol adalah cinta karena obsesi. Dan ketika itu sudah didapatkan, maka persentase cinta itu akan anjlok, turun, terjun bebas. Tapi ketika kamu sudah bisa menerapkan teknik, saya dikasih teknik sebuah pelatihan
menerapkan spiritual love. Ketika itu sudah masuk dalam pikiran, baik itu pikiran alam bawah sadar maupun pikiran sadar, tanpa harus dikasih orang pun, hatimu akan berdegup luar biasa ketika ada sesuatu hal yang terjadi tidak benar dan mengusik hatimu, menggugah energi spiritual love tadi. Dan ketika olehnya itu Desember 2016 itu dia mengatakan bahwa dia akan berkumpul dengan anak-anaknya, karena dia memang tidak tinggal di kota Solo. Dan saya pun juga sudah saya katakan berulang-ulang, tidak ada orang yang kepengen berpisah. Saya olehnya bersama, tapi kalau memang kenyataannya harus begitu ya tidak apa-apa. Tapi karena saya mempraktekkan setiap malam, wujudnya ini boleh dikatakan melatih awareness, kesadaran, melatih tentang at present, kehidupannya saat ini sedang terjadi. Ini ada relate-nya dengan latihan saya tentang cara menghidupkan spiritual love, dimana saya ini mendapatkan sebuah alarm di dalam tubuh saya. Ini tidak beres ini ada kemungkinan tidak cuma sama anaknya, ada kemungkinan juga dengan suaminya. Dan ketika itu merasuk dalam pikiran saya, walaupun tidak satu kota, tapi kami menjalin telepon. Tapi kalau telepon kan artinya tidak mungkin 24 jam menempel di telinga kami masing-masing. Saya bertanya lagi untuk sekian kalinya, kamu ini sama anak-anak tok atau sama suamimu? Katakan sejujurnya dan saya akan berusaha untuk baik-baik saja. Tapi yang didapatkan jawaban, oh enggak, saya cuma dengan anak-anak. Dan satu hal lagi yang saya akan terangkan, tapi nanti ini tidak saya detailkan di episode ini. Nanti akan saya bahas di topik kesehatan mental. Pada akhirnya saya kepengen mau tahu kata hati, kemudian alarm yang berbunyi dari spiritual love saya ini benar atau salah. Dan akhirnya saya mendapatkan data, bukan data tapi visual, foto, bahwa ternyata wanita ini dengan suaminya. Dan seketika itu pula setelah saya mendapatkan foto tersebut, kesehatan mental saya kacau, kewarasan berpikir saya hancur lebur, emosi saya memuncak, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya melampiaskan dengan menyetir, mengendarai motor dengan nekat, jengkel, nekat, semacam putus asa juga ada. Dan akhirnya terjadilah eksiden tersebut. Singkat cerita, saya harus dirawat di rumah sakit swasta di seputar Solo Baru. Singkat cerita, hasil dari laboratorium ronsen dan foto ada patah tangan tulang,
Dan singkat cerita itu pula, salah satu anak saya memberitahukan kabar itu pada wanita tadi. Dan seketika itu pula terjadi komunikasi dengan saya. Karena kalau mau operasi kan harus puasa. Saya mengatakan pada wanita tadi, kenapa kok kamu kok mengulangi hal yang sama, sehingga membuat mentalitasku down, kesehatan mentalku drop. Bahkan aku ingin putus asa. Sudah mendingan daripada harus ada intrik-intrik di mana ini juga saya mengakui ini membebani dia. Saya gentleman, ini membebani dia. Barangkali ini sebuah tekanan, barangkali ini adalah sebuah niat baik dari suaminya untuk memperbaiki hubungan. Tapi jawabannya masih tetap sama. Tolong kamu sabar. Tolong kamu bisa mengerti. Dan dia mengucapkan tidak akan terulang lagi. Dan saya mengatakan rasanya sukar. Kalaupun terulang lagi, saya sudah katakan pada saat kejadian atau masalah ketika di gereja, komitmen kita sudah sangat tegas. Setidak enak rasa yang saya alami ketika ada kabar tentang kamu dengan suamimu tadi, saya akan berusaha terima lapang dada. Bahkan kita sudah komit karena kita sudah tahu hanya menghitung bulan anak kamu yang paling kecil akan wisuda. Dan saya pasti sudah tahu, dan itu pun juga sudah dijanjikan ketika kita berdebat ketika kejadian di gereja itu, bahwa nanti peristiwa wisuda itu adalah peristiwa yang terakhir kali saya pergi dengan suami saya, atas nama agar supaya anak saya bahagia. Dan saya tidak bisa menolak. Tapi ternyata belum sampai wisuda sudah ada kejadian kayak gitu. Dan akhirnya di sini nih yang banyak main peran, karena ini adalah accident dan saya harus menjalani operasi. Dan secara tidak langsung akibat adanya tragedi tadi, mama saya tahu kejadiannya dan anak saya pun juga tahu kejadiannya. Ternyata tragedi yang terjadi itu akibat dari saya tidak bisa meregulasi emosi saya. Dan akhirnya wanita ini menceritakan pada mama saya tentang apa, saya tidak tahu detail. Tapi mama saya malah sebaliknya mendukung wanita ini. Karena memang komitmen yang tadi sudah dijanjikan adalah sabar dulu, sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Dan singkat cerita, sebelum saya operasi pun saya ditemani lewat telepon. Bahkan sampai menit-menit terakhir saya mau dibawa ke kamar operasi pun saya masih berkomunikasi. Dan ketika mulai sudah dibawa ke kamar operasi dan mulai tidak diperbolehkan membawa
elektronik handphone saya kasihkan ke mama saya dan anak saya, dan saya dioperasi, dan itu semuanya berjalan lancar. Dan itulah yang menjadikan sebuah dilema dalam perjalanan hidup saya, dan saya kadang-kadang tidak habis pikir, kalau saya tidak bisa mengambil hikmah dari Dharma Talk yang saya dapatkan, bahwa apa yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu tidak lain tidak bukan bahwa baik itu peristiwa yang baik adanya. Saya tahu-tahu mendapatkan kehadiran seorang wanita yang pancaran kasihnya baik itu, misalkan saya anggap karma baik, itu artinya memang saya sedang memetik buah karma baik saya di masa lampau. Dan ketika ini ada problematika yang sangat-sangat membingungkan, membimbangkan, ini juga kalau saya tidak berpegangan dalam Dharma Talk yang dikata bahwa ini sedang memetik atau sedang menyelesaikan, lebih tepat menyelesaikan perjalanan karma di kehidupan yang lalu. Dikarenakan itu, saya ketika mau dibius untuk operasi masih memikirkan itu dan bisa menerima realita, ketenangan, dan ketika Pak dokter mengatakan sudah siap untuk dilakukan tindakan, siap. Dan saya disuntik, disuruh menghitung 1 sampai 5 atau 10, tapi tidak sampai hitungan itu saya sudah terlelap dan dioperasi. Tahu-tahu saya sudah di kamar ruang inap dan sudah sadar, dan seketika itu pula juga seolah-olah tidak terjadi apa-apa saya dengan wanita yang tadi. Dan sampai akhirnya kata-kata saya ini harus diuji. Kegentlemanan saya ini harus diuji. Apakah lidah saya ini tidak bertulang, ini harus diuji. Sampailah saatnya anak wanita ini diwisuda, dan saya peristiwa itu diceritakan detail oleh si wanita ini, dan entah itu dia mau menguji saya atau memang mau memegang komitmen bahwa mulai peristiwa yang gereja tutup buku, peristiwa All and New tutup buku, dan ini ya, kamu jangan marah ya, nanti jam segini wisuda, ini semuanya sudah diceritakan. Dan saya bukan munafik, bukan pengecut, bukan pecundang. Dibilangkan jengkel, dibilangkan harus kasatria, wajib, karena saya sudah berani mengucap saya pantang untuk menjilat air ludah saya sendiri. Dan akhirnya prosesi wisuda itu selesai, dan akhirnya kebersamaan mereka yang saya ketahui, saya garis bawahi yang saya ketahui. Dan di sini saya juga ada keyakinan dalam kehidupan, dalam satu hari kan 24 jam. Pasti ada waktu untuk tidur, itu kan kita akan, semua orang pasti tidur kisaran 5 sampai 8 jam. Artinya masih tersisa, misalkan kita anggap 19 jam. Itu intensitas saya dan wanita ini memang
lebih banyak. Dalam arti 19 jam itu saya mungkin bisa bersama dia, walaupun itu lewat telepon bisa sampai 15 jam. Artinya saya yakin tentang hal itu. Dan satu lagi yang menjadikan sebuah keyakinan yang saya lupa ceritakan pada Anda, bahwa setelah kejadian gereja tadi, itu di bulan Mei 2016 akhir, itu kebetulan papahnya ulang tahun, papahnya wanita ini. Dan ketika saya bimbang, jangan-jangan kamu tuh sama suamimu baik-baik saja ini, saya ditantang sama wanita ini. Wanita ini boleh dikatakan cukup, kalau andaikan dia sebagai seorang laki gentleman, kalau sebagai seorang wanita artinya transparan, jujur. Nanti malam saya, adik saya, ipar saya, dan keponakan saya, dan papa mama saya mau makan di salah satu restoran terkenal di Solo. Kamu ajak mamah kamu ajak anak kamu makan, tapi itu bukan sebuah undangan. Karena memang kami hanya saling kenal, tapi itu bukan sebuah undangan ramah tamah, tapi ini hanya sebuah pembuktian bahwa nanti kamu bisa lihat di sana ada ndak suami saya. Dan itu waktu itu akhirnya mama saya tak ajak agar supaya dia bisa yakin bahwa memang hubungan keluarga mereka itu sudah tidak bisa diselamatkan, anggapan saya. Karena apa? Kalau orang tuanya ulang tahun atau papahnya mertua ulang tahun, kalau hubungannya baik-baik saja kan seharusnya kan datang. Wong di gereja saja bisa datang berempat, ulang tahun kok tidak datang. Dan ketika itu kami hanya sebatas oke ya, nanti kita ketemu di rumah makan ini, tapi ya pastinya mejanya sendiri-sendiri, hanya sebatas nanti seolah-olah kita bertemu, tegur sapa, saling tegur sapa, saling jabat tangan. Dan itu terjadi benaran. Kejadian itu malam hari di satu rumah makan terkenal di kota Solo, Jalan Slamet Riyadi, dalam momentum ulang tahunnya papahnya wanita ini, Mei akhir 2016. Dan di situ memang tidak ada kehadiran suaminya. Dan akibat peristiwa itu yang saya anggap kata-kata wanita ini masih bisa dipegang, masih bisa untuk saya percaya. Termasuk mama saya menjadi yakin bahwa memang kejadian-kejadian yang gereja saya tidak cerita sama mama saya, tapi kiblatnya dari saya pas itu kecelakaan itu kan di Desember, dan kejadian yang ulang tahun di Mei. Paling tidak mama saya mempunyai sebuah pemandangan bahwa memang keluarganya memang sudah harus berakhir, maksudnya keluarganya perempuan ini, sehingga kejadian itu masih bisa ditoleransi. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, tidak segampang itu. Dan nanti akan saya ceritakan di 5 tahun menjadi orang tua tunggal dan menjalin hubungan, episode yang keempat, dan sekaligus itu adalah episode penutup. Dan setelah nanti 5 tahun menjadi orang tua tunggal dan menjalin hubungan, episode 4 selesai, saya akan masuk topik tentang rasa percaya.
judulnya akan saya buat unik. Mana yang seharusnya kita yakini? Tanpa percaya, tidak ada alasan untuk melanjutkan sebuah hubungan, versus percaya dengan orang yang salah akan menimbulkan suatu kejadian yang fatal. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengambil hikmah, mengambil wacana dari pengalaman kehidupan saya. Dan jika mana Anda saat ini menghakimi bahwa apa yang saya lakukan tidak benar pun, saya secara gentleman, itu hak Anda. Hak Anda, dan saya juga akan menerima kritik, saran, hujatan pun saya akan terima. Tapi di sini saya sebatas menceritakan sebuah realita yang terjadi, dan nantinya pada akhir cerita Anda akan tahu seberapa kemantapan ketegasan saya bahwa apa yang mungkin Anda hujatkan kepada saya itu adalah salah adanya. Jangan pernah letih untuk menghadapi kehidupan ini. Tunggu segera episode yang keempat, 5 tahun menjadi orang tua tunggal dan menjalin hubungan. Segera saya upload secepat mungkin. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.